Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita misteri yang menghebohkan gara-gara pesugihan tuyul guys. Dimana ada seorang lelaki yang tertekan karena hidupnya susah. Dia ingin bisa kaya raya seperti yang lainnya, dan inilah dia kisah selengkapnya. Konon katanya ada makhluk halus yang bernama tuyul, yang katanya bisa mendatangkan kekayaan bagi manusia yang membutuhkannya. Tuyul itu wujudnya seperti anak kecil yang bisa disuruh untuk mencuri duit. Biasanya dia tinggal di tempat-tempat yang angker, dan tempat itu biasanya digunakan untuk mencari pesugihan. Bahkan katanya ada dukun yang bisa mendatangkan tuyul, sehingga kalau ada orang yang ingin melakukan pesugihan tuyul, cukup menghubungi dukun tersebut. Dan kata orang di Jakarta, tuyul itu diperjualbelikan. Harganya pun cukup mahal guys. Suatu ketika ada seorang lelaki, sebut saja namanya Pak Suhari. Suhari ini adalah seorang pedagang muda yang seringkali jatuh bangun usahanya, dan sekarang dia pun berhenti sementara. 5 tahun dia berdagang, dia sudah bisa membeli rumah meskipun sangat sederhana. Suhari meninggalkan orang tuanya di desa, dan dia tinggal di rumah yang dia beli di kota. Selama dia tidak berdagang, dia bekerja sebagai tukang ojek untuk menopang hidupnya guys. Sebagai tukang ojek, dia termasuk yang paling gesit, karena umurnya yang masih terbilang muda, baru 30 tahunan. Sedangkan teman-temannya berusia di atas 40 tahun. Jadi kalau ada yang mendapat orderan jauh dan malam hari, temannya yang tidak mampu pasti memberikannya kepada Suhari. Sebagai tukang ojek, Suhari bisa menabung kurang lebih 3 juta. Tetapi meskipun dia mendapatkan uang yang sudah cukup banyak, dia merasa tidak senang karena dia bekerja sebagai tukang ojek yang badannya cukup lelah. Pada suatu sore sehabis bekerja, dia ngobrol dengan teman-temannya di pos ojek, dan mereka membicarakan tentang pekerjaan mereka. Mereka mengatakan di masa pandemi seperti itu penghasilannya berkurang drastis karena jarang ada orang yang bepergian jauh. Dan dalam pembicaraan itu juga disinggung tentang temannya yang ngojek menjadi kaya raya karena memelihara tuyul. Dardi yang kala itu duduk di depan Suhari langsung berkata, "Ya memang teman kita yang kaya raya itu saya yang mengusahakan. Siapa lagi yang mau kayak saya? Mau mengantar ke tempat pemberi kekayaan," kata Dardi. Mendengar kata Dardi itu, Suhari langsung bertanya, "Itu memakai tumbal apa enggak, Mas?" Dan Dardi pun menjawab, "Katanya tidak memakai tumbal, tapi kenyataannya ya saya tidak tahu." Akhirnya Suhari meminta diantar oleh Dardi ke tempat pesugihan itu. Dan tepat malam Selasa Kliwon, berangkatlah mereka berdua ke sebuah rumah pemberi pesugihan yang ada di pinggiran kota. Setelah sampai, Dardi pun mengetuk pintunya. "Permisi Mbah." Dari dalam rumah terdengar jawaban, "Mari Mas, masuk saja." Dardi dan Suhari masuk rumah dan dipersilahkan duduk di kursi. Dardi kelihatannya sudah akrab dengan Simbah Joirana, pemilik rumah itu, karena dia sudah berulang kali ke tempat itu mengantarkan orang yang mencari pesugihan. Dardi mengatakan kepada Mbah Joirana, "Mbah, teman saya ini Mas Suhari mau minta pesugihan." Mbah Joirana pun menjawab, "Di sini adanya pesugihan tuyul. Tinggal ada 2, tapi harganya mahal." Mendengar itu, Suhari terkejut dan berpikir, "Oh, dijual tuyul itu." Kemudian Suhari pun bertanya, "Harganya berapa, Mbah?" 6 juta, Mas. 2. Suhari kemudian bertanya lagi, "Tidak bisa kurang, Mbah?" Lalu Mbah pun menjawab, "Bisa, Mas. Sedikit. 5 juta.
lepas, Suhari meminta persetujuan Dardi bagaimana baiknya. Akhirnya Dardi pun menyetujui untuk dibeli. Kemudian Suhari dan Dardi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Suhari bingung karena dia hanya punya uang 3 juta rupiah, sedangkan harganya 5 juta. Masih kurang 2 juta lagi. Akhirnya dia mencari pinjaman kepada teman-temannya. Dan pada hari berikutnya, Suhari diantar oleh Dardi ke tempat Mbah Jairana. Setibanya di rumah Mbah Jairana, Suhari dibawa ke kamar khusus untuk diberi keterangan bagaimana cara memelihara tuyul dan syarat-syaratnya. Suhari pun menyanggupinya. Kemudian dia menyerahkan uang sejumlah 5 juta rupiah kepada Mbah Jairana. Mbah Jairana kemudian menyerahkan tuyul itu kepada Pak Suhari. Kelihatannya tuyul itu dimasukkan ke dalam botol. Sampai di rumah, Suhari dengan sukacita memelihara tuyulnya. Dia mengatakan kepada tuyul-tuyulnya tempat orang kaya. Baru setahun dia memelihara tuyul, kekayaannya sudah mulai nampak. Dia membeli motor yang bagus-bagus, sejumlah 5 motor dan disewakan kepada para pengojek. Hampir setiap sore dia menerima uang setoran dari para pengojek. Setelah 5 tahun, dia memelihara tuyul, kekayaannya semakin melejit guys. Dia bisa membeli tanah yang luas dan bisa membangun rumah yang bagus. Selain itu, dia juga bisa membeli mobil mewah yang jumlahnya lebih dari 1. Tapi dia merasa kesulitan untuk memberi makan tuyulnya. Karena tuyulnya itu meminta menetek langsung pada manusia dan tidak mau diberi susu dalam botol. Mula-mula Suhari bisa menyewa ibu-ibu untuk menyusui tuyulnya. Tapi lama-lama ibu-ibu itu banyak yang tidak mau. Karena banyak yang jatuh sakit akibat disusui oleh tuyul. Bahkan ada yang meninggal dunia. Kelihatannya tuyul-tuyul itu mencari uang tidak hanya di rumah-rumah yang ditunjukkan oleh Suhari saja. Tetapi kadang sering semaunya sendiri. Makanya banyak tetangga yang kehilangan uang. Dan tak hanya tetangganya saja. Bahkan koperasi juga ada yang kehilangan uang. Hingga pada suatu malam terjadi keributan di rumah Suhari. Hal itu dipicu karena adanya 2 tuyul lain yang masuk ke rumah Suhari dan mencuri uang. 2 tuyul itu memanggul uang yang dicuri dari almari Suhari dan dibawa keluar. Melihat itu, tuyul milik Suhari berteriak keras, "Bapak, Bapak, ada pencuri!" Teriakan itu membangunkan Pak Suhari. Duel sengit antar tuyul pun terjadi. Mereka saling pukul-memukul. Setelah terbangun, Pak Suhari keluar dan menggertak tuyul tamu, guys. "Kamu anaknya siapa? Jangan mencuri uangku." Tuyul itu pun menjawab dengan santainya bahwa dia adalah anaknya Pak Ratnah. Toh uang yang dia ambil juga hasil dari mencuri. Pak Suhari kemudian marah dan menyuruh mereka untuk pergi. Tuyul itu pergi dan mengambil uang yang berceceran di halaman Pak Suhari. Dan tuyul yang satunya masih duel. Tuyul Pak Suhari meloncat ke atas dan mengusir tuyul yang di bahu Pak Suhari. Kemudian terjadilah duel di atas bahu dan kepala Pak Suhari. Pak Suhari pun berteriak dan menyuruh mereka untuk turun. Tuyulnya Pak Suhari kemudian mendorong tuyul tamu. Akhirnya tuyul tamu itu terpental lalu lari terbirit-birit. Pak Suhari jatuh tak sadarkan diri. Kurang lebih 2 menit Pak Suhari sadar dan berdiri. Setelah peristiwa itu, tuyul Pak Suhari tidak mau bekerja atau mencuri uang. Hal itu karena makanannya berkurang, guys. Ibu-ibu tidak mau disewa untuk menyusui tuyul-tuyul itu. Memelihara tuyul biasanya yang disuruh menyusui itu adalah istri si pemelihara tuyul. Namun Pak Suhari belum menikah. Dengan pikiran yang galau, akhirnya Pak Suhari menelpon calon istrinya, memintanya untuk datang ke rumahnya, mengatakan ada masalah yang penting. Akhirnya calon istri Pak Suhari datang ke rumah Pak Suhari. Kemudian dia diminta kesediaannya untuk menyusui tuyulnya Suhari. Supaya tuyul itu tidak kelihatan, "Adik saya beri air tawa," kata Suhari. Dengan terpaksa, calon istri Suhari menurut saja. Akhirnya Suhari membawa air tawa segelas
dan diberikan kepada calon istrinya itu. Setelah air diminum, kepalanya merasa berat, akhirnya dia tak sadarkan diri. Kemudian dia pun pingsan. Kemudian dua tuyul disuruh menyusu. Karena haus, dua tuyul itu dengan tenaga yang ekstra menyedot payudara calon istrinya Pak Suhari. Baru 5 menit saja, tuyul itu dengan cemberut meninggalkan calon istri Suhari dan mengatakan, air susunya tidak keluar. Kemudian calon istri Pak Suhari ini sadar dan bilang, Mas, badan saya kok terasa tidak enak, apa yang terjadi? Dan Pak Suhari pun menjawab, adik tidak sadar tadi mungkin terlalu capek. Dan calon istri Pak Suhari tidak mempermasalahkan. Tapi sebenarnya air tawar tadi dicampur bius oleh Suhari. Sejak hari itu, Suhari selalu diliputi pikiran bingung dan kalut karena tidak bisa memberikan makan tuyulnya. Sedangkan tuyulnya tidak mau bekerja. Dia pun mempunyai pikiran untuk mengembalikan tuyulnya kepada Mbah Jairana. Akhirnya tuyul itu dikembalikan kepada Mbah Jairana. Dan ternyata yang disebut Pak Ratna oleh tuyul Jawa itu temannya Pak Suhari waktu di desa. Pak Ratna itu mempunyai tuyul yang diperoleh dari dukun di Jawa Tengah. Suhari kemudian berkunjung di rumah Pak Ratna dan menceritakan bahwa tuyul Pak Ratna mencuri uang di rumahnya. Pak Ratna minta maaf atas kejadian itu. Pak Ratna kemudian menceritakan bahwa dia sekarang sudah tidak memelihara tuyul, karena dia tahu konsekuensinya sangat berat. Demikian juga Pak Suhari, dia juga melepas tuyul peliharaannya. Akhirnya Pak Suhari menikah dengan calon istrinya. Semua kekayaan selama memelihara tuyul perlahan-lahan habis dan sekarang dia hidup sederhana, tapi tak dihantui hal-hal yang kurang baik akibat memelihara tuyul. Dan demikianlah pasang surut kehidupan Suhari. Dia sadar bahwa pernah menempuh jalan yang tidak benar. Untuk menebus itu semua, sekarang Pak Suhari rajin beribadah. Mudah-mudahan cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.